Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Saya Heni Dwi Jayanti dan teman saya Andri Santoso dan Sherly Noviasari. kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami akan bergantian peran menjadi supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Siang, Bu Sherly. Selamat siang, Weni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, baik juga. Nah baik Bu, begini sesuai dengan rencana hari ini, Bu Sherly kan akan melakukan coaching ya? Ya. Nah sebelum kegiatan coaching nih, ada yang ingin saya tanyakan ya Bu ya kepada Ibu. Ya. Pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan apakah jawaban coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, apakah coachee sudah memberikan jawaban yang untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya? Kemudian jangan lupa Bu untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antara ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bu Sherly. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Bu Eni. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, saya catat ya. Berarti tadi kompetensi yang Ibu kembangkan itu, dari ketiga kompetensi tersebut, itu potensi manakah yang menjadi lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Oke, baiklah Bu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Sherly inginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian saya yaitu saya ingin coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi nanti. Oh, baik Bu. Baik, berarti indikator ketercapaiannya yaitu coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti gitu ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Untuk selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Baik Ibu. Baik Bu, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Selamat pagi Pak Andri. Pagi Bu Sherly. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Pak ya, menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, apa nih kira-kira yang ingin Anda capai dalam sesi coaching ini? Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan efektif Ibu. Mengelola waktu dengan efektif. Baiklah. Kemudian tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu dengan efektif tadi. Kemudian apa sih hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu itu? Baik Ibu, yang saya rasakan, saya sering mengalami kesulitan, tentunya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang
ada dalam waktu tertentu. Artinya waktu yang tugas yang ditentukan oleh waktu gitu Ibu. Baik, ya. Kemudian setelah mengidentifikasi hambatan tersebut nih, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang Bapak lakukan nanti untuk mengatasi masalah tersebut. Terus kemudian apa sih rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Saya berencana untuk membuat jadwal yang terstruktur Ya, dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Ya, baik. Bagus sekali rencana aksi yang jelas itu. Kemudian sekarang bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Kemudian apa sih yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen itu? Tentunya saya akan mencoba untuk membuat reminder Oh ya. dan orang yang membantu saya dalam menjaga komitmen ini Ya. tentunya rekan sejawat guru Ibu. Rekan sejawat ya, yang Iya. membantu. Kemudian terakhir nih Bapak, pertanyaan terakhir buat Bapak, bagaimana Bapak akan mempertanggungjawabkan terhadap rencana aksi ini? Kemudian siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Baik Ibu, tentu saya akan memantau perkembangan saya Iya, itu secara berkala, iya, dan teman sejawat sebagai ataupun membantu saya dalam menjaga ataupun iya. bertanggung jawab dalam komitmen ini, dan tentunya mencari sumber-sumber lain gitu Iya. Ibu. Terima kasih Bapak telah memberikan waktu untuk coaching ini. Bu Sherly, tadi bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Eni, proses coaching kami berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Bu Sherly. Tadi saat proses coaching terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai tadi itu bagaimana Bu? Ya Ibu, proses coaching proses coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dari coach saya, dan menanyakan tanggung jawab atas rencana aksi coach saya. Kemudian saya juga berhasil menggali potensi dari coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan dia. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga Ibu saya lihat sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, sudah menanyakan rencana aksi dari coach, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tanggung jawab dari coach. Dan saya juga mengamati bahwa Bu Sherly tadi sudah fokus mendengarkan saat coach menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan Ibu juga sudah hadir penuh saat proses coaching. Dan pertanyaan Ibu Sherly juga tadi sudah berbobot ya Bu ya. Luar biasa sekali proses coaching yang Ibu Sherly lakukan tadi. Mudah-mudahan Bu Sherly bisa terus menerapkan percakapan coaching untuk kedepannya. Kemudian untuk selanjutnya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami alur Tirta agar proses coaching ini berjalan dengan lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Terima kasih tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi untuk pengamatan saya ini saya akhiri ya Bu ya. Ya, Ibu. Kemudian
Semoga Ibu kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah mengamati coaching saya pada hari ini. Semoga Ibu selalu sehat. Amin ya Bu. Baiklah Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Heni. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Bu Sherly. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Saya sangat senang sekali bertemu Bapak pada hari ini karena saya ingin meningkatkan kemampuan Bapak dalam coaching. Lalu kemudian saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak. Terus bagaimana saya dapat membantu Anda? Terima kasih Bu Sherly. Tentunya yang saya inginkan adalah saya mengharapkan Ibu dapat membimbing saya Oke. dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah Bapak, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Terus bagian mana nih nanti yang ingin difokuskan pada tahap observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah, udah saya catat Pak. Terus menurut Bapak sejauh mana nih nanti tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Tentunya dalam peningkatan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan ataupun merumuskan pertanyaan yang efektif Ya, itu akan sangat berguna dalam sesi coaching ini. Dan dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran di kelas. oke Bapak, saya paham. Kemudian apa nih harapan Bapak dari observasi ini nanti? Yang saya harapkan Ibu dapat memberikan umpan balik untuk penguatan dalam perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna itu. Oke Bapak, saya akan coba nanti mengamati sesi coaching Bapak ya. Saya ucapkan selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu. Sama. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang Pak Andri. Apa kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah sehat. Pak Andri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Apa yang bisa saya bantu hari ini Ibu? Iya Pak, baik Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak Andri. Oke. Bagus sekali Ibu dalam peningkatan kompetensi itu. Dan apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut Ibu? Baik Pak, tujuan saya yaitu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Pak Andri. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya baik, yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak Andre. Kalau belum efektif, terus apa yang menjadi tantangan buat Ibu? Baik Pak, jadi begini Pak Andre, yang menjadi tantangan saya ini saya masih kesulitan nih untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara ketika saat pelajaran berlangsung. Padahal saat itu saya sedang menjelaskan, namun ada murid yang asik berbicara sendiri, seperti itu Pak Andri. Oke, baik Bu. Tadi Ibu sedang menjelaskan masih ada anak yang ribut, suka ngomong sendiri gitu Ibu ya. Nah, yang kesulitan itu terus kira-kira apa nih yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Pak, jadi untuk mencapai tujuan tersebut saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak Andri. Oke, strategi.
Mari pada percakapan ini kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa ya yang suka berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung, Ibu ya. Silahkan, bagaimana kira-kira Ibu strateginya? Baik Pak, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran saya, seperti itu Pak. Oh, jika demikian Ibu, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi dan menarik kepada siswa, dan kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak bosan, Ibu ya, dalam pembelajaran. Baik Pak Andri, jadi insya Allah nanti akan saya terapkan ya Pak Andri ya. Terima kasih atas masukannya pada hari ini Pak Andri. Semoga sehat selalu. Amin. Oke Bu, sama-sama Ibu ya, semoga bermanfaat. Baik Pak. Hai Pak Andre. Halo Ibu Sherly. Bagaimana tadi proses coachingnya bersama Ibu Heni? Alhamdulillah Ibu, ya tentunya semangat dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Baiklah, ini ya Pak ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Tadi saat proses coaching terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai itu bagaimana? Iya Ibu, proses coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu dimana saya sudah menanyakan tujuan, terus melakukan identifikasi masalah, dan menanyakan rencana aksi dari coach saya, yaitu Bu Heni. Terus saya juga berhasil menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa. Jadi tadi Pak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga Bapak sudah saya amati, Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah ada identifikasi masalah, kemudian sudah menanyakan rencana dan menanyakan tanggung jawab. Saya juga mengamati Bapak tadi sudah fokus mendengarkan saat coaching menjawab pertanyaan dari Bapak, dan Bapak juga sudah hadir penuh saat proses coaching. Dan pertanyaan Bapak sudah berbobot. Luar biasa sekali proses coaching Bapak tadi. Mudah-mudahan Bapak bisa terus menerapkan percakapan coaching tersebut ke depannya. Kemudian selanjutnya kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan? Baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih lagi memahami alur Tirta Ibu, gitu, agar proses coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi untuk pengamatan saya hari ini saya akhiri ya Pak ya. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih juga Ibu sudah mengamati proses sesi coaching saya, dan mudah-mudahan Ibu selalu sehat selalu Ibu ya. Amin Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama. Nanti aku saya ikut. Ya, di paten khusus. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Andri, alhamdulillah sehat Pak. Begini Bu ya, sesuai dengan rencana yang sudah kita tentukan, pada hari ini Ibu akan melakukan coaching. Sebelum kegiatan coaching, ada yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Pak, silahkan Pak. Pada proses coaching nanti, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Tentunya sudah saya bagikan kepada Ibu ya.
apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci, dan apakah jawaban Koci itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Dan apakah Koci sudah memberikan jawaban yang untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu. Satu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, begini. Jadi pada proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Oke. Baik Ibu, berarti itu tadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, Ibu, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak Andri, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, baiklah. Jadi menurut Ibu tadi yang spesifik yaitu pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Oke. Baiklah Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan ya Bu ya, yang ingin Ibu capai atau yang ingin dicapai itu seperti apa sih Bu? Baik Pak Andri, jadi indikator yang ingin saya kembangkan ya, atau ingin saya capai, itu saya menginginkan Koci itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak. Oh, baik Bu. Berarti indikatornya yaitu Koci itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu ya. Betul Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Untuk selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Baik Pak Andri. Terima kasih Bu. Selamat bercoaching. Iya Pak, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum Bu Serli. Waalaikumsalam Beni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Oke, baik Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana nih perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan Bu Serli? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang nih Bu. Beberapa tantangan nih di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Oh begitu ya Bu ya. Oke, saya menghargai nih kejujuran dari Bu Serli. Jadi kita pada sesi ini akan menjelajahi solusi bersama ya Bu ya. Iya, Ibu. Adakah hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi Bu? Ada Ibu. Oke baik. Kemudian apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan presentasi ya, kemampuan presentasi saya di depan umum. Oke baik Bu. Apa sih definisi tujuan dari tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, kemudian membuat audien tuh lebih terkesan dengan presentasi saya gitu. Oke, bagus itu Bu. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Baiklah Ibu, saya ingin bisa presentasi dengan lancar tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan umpan balik yang positif dari audien. Oke, tadi berarti Ibu saat presentasi itu kadang-kadang merasa gugup seperti itu ya Bu Iya, ya. betul, Ibu. Oke, kemudian apa yang membuat Ibu merasa kesulitan saat presentasi Bu? Ya itu tadi Bu, saya sering merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi gitu. Oke,
Coba Ibu ceritakan lebih lanjut nih, bagaimana perasaan Ibu tuh kok muncul seperti itu? Oh ya. Perasaan itu muncul karena saya itu merasa takut, tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens, terus sehingga membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Oke, baik Bu, saya mengerti. Jadi bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut, Bu? Saya harap ibu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa dengan ini saya merasa lebih didukung gitu Ibu. Oke. Baik Bu, kita akan bersama-sama ya Bu ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, kemudian terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan coaching ini nanti saya bisa mencapainya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang apa nih rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang ingin Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, dan fokus kemudian mencari umpan balik dari teman sejawat atau dari mentor. Bagus itu Bu. Kemudian adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana ini? Oh ya, prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Baik Bu, kemudian apa nih strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu selanjutnya? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, kemudian lebih berlatih lagi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya. Kemudian saya juga akan berencana untuk terus memperbaiki diri. Baik Bu, itu menurut saya itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya Bu Serlia. Rencana tersebut terstruktur, kemudian fokus pada detail, itu akan membantu Ibu dalam mengatasi tantangan saat presentasi supaya lebih efektif lagi. Kemudian apa nih komitmen dari Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu susun tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin dan mencari umpan balik dari teman atau mentor. Oke, baik. Nah, kemudian kira-kira siapa nih Ibu yang bisa membantu untuk menjaga komitmen tersebut? Yang bisa membantu itu yaitu teman atau mentor untuk memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan. Oke, baik Bu. Saya rasa sekarang Ibu sudah menemukan ya solusi atas permasalahan Ibu ya. Oke, baik Bu. Semoga Bu Sarli kedepannya bisa presentasi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, saya akhiri ya Bu ya proses coaching hari ini. Oke. Semangat Bu Serli. Sama-sama Bu Eni, terima kasih. Sama-sama. Halo Bu Eni. Halo Pak Andri. Bagaimana proses sesi coaching tadi? Alhamdulillah Pak Andri, tadi proses coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah, baiklah Ibu Eni. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu ya. Tadi saat proses sesi coaching terkait dengan indikator yang ingin Ibu Eni capai itu bagaimana Ibu? Oke, ya Pak Andri. Jadi tadi proses coaching yang sudah saya lakukan menurut saya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya juga sudah menanyakan tujuan ke coaching, kemudian saya juga melakukan identifikasi permasalahan coaching, kemudian menanyakan rencana aksi dari coach saya dan menanyakan tanggung jawab atas rencana aksi coach saya. Saya juga sudah
berhasil menggali potensi dari Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak Andri. Oke, baik. Wah, good, luar biasa Ibu ya. Bagus sekali Bu Eni. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Tadi juga Ibu sudah saya amati Bu Eni ini sudah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan dan menanyakan rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab. Saya juga mengamati bahwa dari catatan saya ini ya Bu ya, Ibu sudah fokus tadi mendengarkan saat Koci menjawab pertanyaan dari Ibu, dan Ibu ini juga sudah hadir penuh saat proses sesi coaching, dan pertanyaan Ibu ini tadi saya amati sudah berbobot. Oke, dan tentunya ini luar biasa sekali Ibu ya proses coachingnya, dan mudah-mudahan Ibu bisa terus menerapkan percakapan coaching untuk kedepannya. Dan untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak Andri, sebelumnya terima kasih ya sudah mengamati. Jadi kompetensi selanjutnya yang ingin saya capai, yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin lebih memahami lagi nih alur Tirta, supaya kedepannya itu saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Oh iya. Oke Bu, luar biasa, terima kasih Bu ya. Tadi memang Ibu sudah melaksanakan ya proses dengan sangat baik, dan semoga kedepannya Ibu lebih memahami lagi proses coaching dengan alur Tirta gitu ya. Dan pada kesempatan ini, jadi untuk pengamatan saya akhiri ya Bu ya, dan semoga kedepannya Ibu lebih mahir lagi dalam melakukan proses coaching. Ya, Pak Andri, terima kasih ya sudah mengamati sesi coaching tadi saya. Semoga Pak Andri sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Andri.